Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sering berselawat ya Ustaz. Nah, dalam membaca selawat ini yang kita ingat itu apakah Nabi Muhammad yang lahir di Mekah ataukah nurnya yang kita ingat dalam berselawat. Yang kedua, bagaimana zikir yang bagus atau zikir yang benar, karena Allah sudah mengingatkan banyak orang yang berzikir hanya mendapatkan lelah dan capek. Tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa ya. Tadi tentang zikir banyak-banyak Pak ya. Oh iya. Nah ini adab kepada Nabi Pak ya. Nabi Muhammad yang berkubur di Madinah itu sama dengan nur Nabi Muhammad. Jangan seperti beberapa kelompok kebatinan yang mengatakan bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Wah, itu suul adab Pak. Kalau dia wali batal kewaliannya langsung. Ya, kalau dia wali batal langsung kewaliannya. Suul adab. Ya. Emang beda Nur Muhammad sama yang dikubur di Madinah itu? Ya sama, dia juga, ya, yang lahir di Mekah itu dia juga. Apa dalilnya? Hadis Imam Darimi ketika Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad, beliau mengatakan, "Ra'aitu nuran." Aku melihat nur nembus sampai kepada kerajaan-kerajaan di Rum, di Persia. Hadis Darimi, hadisnya sahih. Versi saya sahih. Tapi versi sebelah nggak sahih, ya. Imam Darimi ini teman Imam Bukhari. Nur, jadi itulah puncak nur itu Nabi Muhammad SAW. Beliaulah nur yang Allah kemudian lahirkan dari rahim Sayyidah Aminah. Ya. Fisiknya disiapkan oleh Allah dari surga. Ya, maka setiap malam diberikan buah-buah surga oleh Sayyidina Jibril. Jadi dia juga Pak. Bedanya nur itu hakikatnya. Nabi Muhammad bin Abdullah itu adalah jisim zahirnya. Ya. Jadi hindari kalam-kalam itu Pak ya. Cukup malam ini kalam itu terkalamkan ya. Saya dulu waktu ngaji waktu kecil, ngaji ilmu-ilmu hakikat, itu beberapa yang ngaku ahli hakikat ngomong begitu, dan itu batin saya nolak langsung. Ya, nur yang ada di kolbu kita nolak, nggak boleh ngomong itu. Suul adab, buruk adab kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Nih beliau ngomong, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi. Adam belum dicipta. Tuh berarti dia juga kan? Yang dulu pada masa azali Ahmad namanya, yang terlahir di masa 15 abad yang lalu Muhammad namanya. Nanti di akhir zaman Al-Mahdi, dia juga itu Pak, kan pewarisnya. Kan disebutkan Al-Mahdi minni, Mahdi itu dariku, itu maksudnya gitu. Min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Ya. Makanya saya sekarang kalau salawat sering saya tambahkan Al-Mahdi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Itu yang isyarat yang saya dapat Pak. Itu kalau sering saya baca begitu. Ya. Moga-moga kita membersamai beliau. Ya. Amin ya rabbal alamin ya. Yang kedua zikir tadi, zikir dengan angka sehingga capek. Yang terbaik zikir itu, yang terbaik bukan angka atau tidak pakai angka. Zikir terbaik ketika yang berzikir kolbunya terhubung kepada yang diingat, yang disebut.
maka angka tidak penting. Mau 3, mau 300, mau 30.000, yang penting kolbunya terhubung. Kalau dengan 3 terhubung, 30.000 terhubung, banyakan mana Pak? Banyakan 30.000. Tapi kalau baca 1.000, pikiran kemana-mana. Tapi 10, malah connect, ya bagusan 10. Gitu ya. Jangan seperti yang diceritakan Nabi mengenai orang yang qiyamul lail, laisa lahu min salatihi illa, ya, tidaklah dia mendapatkan sholatnya kecuali capek. Orang puasa tidak mendapatkan kecuali al-ju' wal atas, kecuali cuma rasa lapar dan haus. Nah, kita nggak mau ibadahnya ibadah zahir. Jadi Nabi ngomong begitu, tolong jangan beramal dengan amal fisik semata. Beramallah mulai masuk ke alam kolbu. Gitu maksudnya. Zikir itu kan tempatnya di kolbu, Pak. Lisannya nerjemahin aja. Maka kalau capek lidah ini ngomong, kita harus mulai melatih kolbu. Karena si kolbu tidak akan pernah lelah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kolbu itu bahasa Arab artinya elastis. Dia bisa digoyang kemana aja, kapan aja, itu kolbu. Bahkan kolbu itu dalam 1 detik bisa berlipat kekuatannya kalau dia dapat zikir yang sebenarnya. Ya. Inilah yang bikin saya berani sebenarnya. Anugerah-anugerah itu, Pak. Kalau nggak karena zikir-zikir yang diajarkan masyaikh kita itu, nggak ada keberanian saya. Jadi karena mereka membackup kita dengan zikir, kita diajarkan zikir, tapi backup paling penting mengingat yang dizikirkan. Itulah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ini kalau sudah kenal sama seseorang, ngobrol sama dia 2 jam juga rasanya baru 2 menit. Apalagi kalau orangnya cuantik, Pak, ya. Kalau bagi cewek ganteng, enak lagi diajak ngobrol 5 menit, itu 5 jam. 5 jam ngobrol, tahu-tahu udah terbenam matahari. Ya udah malam deh, gitu. Itu kita sama makhluk loh, Pak, ya. Kalau udah kenal sama makhluk, 5 jam merasa 5 menit. Bagaimana antum kalau kenal Khalik? Saya nggak bisa bayangkan, Pak, betapa indahnya hidup orang itu. Tapi bagi orang yang hidup di dunia, dia anggap gila, ya, dia anggap gila. Padahal orang ini sedang mabuk dalam zikrullah. Kalau ngomong pasti waras dia. Itu yang terjadi di Habib Sekhan. Mereka kan nggak ngerti yang bilang Habib Sekhan gila. Habib Sekhan itu ini saksinya Habib Razi namanya, Razi juga. Cuma ini Razi tambah Habib. Ya, saya tanya, kan beliau lah yang antar kemana-mana. Bib, Wan Sekhan itu menurut antum gila apa enggak? Aneh mau nanya nih, beneran nih. Kata dia, siapa bilang gila? Wan Sekhan itu ngajarin aneh menilai orang pakai sir. Lah, mana ada orang gila ngajar pada nggak orang gila ngajar, kecuali antum orang stres, ya, pengen jadi guru nggak jadi ngajar mulu tengah jalannya. Ngajarin apa? Ngajarin murid-murid beliau yang khadam-khadam beliau ini memandang orang tidak dengan fisik tapi dengan sir, dengan batin. Berarti kalau pakai sir yang dipandang kebaikannya bukan keburukannya, gitu. Itu Habib Razi itu, ya, yang suaranya bagus, ahli sholawat, ya. Bukan 1-2 orang yang saya tanya, itu udah banyak. Dan saya juga ketemu beliau, ya, normal orang biasa, ya, cuma biasa ngelakon orang mabuk cinta, ya.